Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk sunscreen terbaru dari brand luar Skintific. Namanya Aqualight Daily Sunscreen dengan SPF 35 PA+++ dan ini broad spectrum. Nah, sebelum aku masuk ke bagian product claims, ada satu hal yang ingin aku share ke kalian. Nah, jadi kalau ada tulisan broad spectrum atau claim broad spectrum di sebuah produk sunscreen, artinya sunscreen itu memiliki range pelindungan yang luas. Nah, range pelindungan yang luas itu dalam hal wavelength gelombang UV-nya gitu. Nah, UV itu kan ada tiga ya, ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, UVA itu memiliki wavelength yang paling panjang, yang paling lebar, yang paling luas gitu. Nah, kalau ada tulisannya broad spectrum artinya dapat melindungi UVA yang wavelengthnya selebar seluas itu. Nah, sekarang masuk ke bagian product claims. Jadi sunscreen ini tuh katanya ringan dan watery gitu konsistensinya dan no white cast. Nah, terus juga sunscreen ini efektif melindungi dari UVA, UVB, terus blue rays dan urban pollution. Nah, terus sunscreen ini katanya dapat menghidrasi dan soothing kulit kita. Nah, terus katanya dapat mencegah kulit yang kusam, terus juga ada oil control, terus dia juga spreads and absorbs easily, artinya menyebarnya dengan baik dan juga menyerapnya dengan baik. Nah, terus dia ini non sticky alias tidak lengket. Terus katanya lebih cocok digunakan di kulit yang berminyak dan juga yang memiliki permasalahan jerawat seperti aku gitu. Nah, terus sunscreen ini memiliki 3 key ingredients. Yang pertama ada allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya dia dapat menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit kita dan juga ada skin soothing. Nah, terus ada trehalose yang merupakan humectant untuk menghidrasi kulit, terus dia juga ada efek anti-aging. Nah, terus terakhir ada Tremella fujiformis sporocarp extract atau nama lainnya snow mushroom atau silver ear mushroom. Nah, dia merupakan humectant untuk menghidrasi kulit. Nah, karena produk ini merupakan produk sunscreen, of course ada yang namanya UV filter. Nah, UV filter yang mereka gunakan ini ada 2 jenis, yaitu yang organic chemical dan juga inorganic physical. Nah, yang organic chemical UV filters ada 4. Yang pertama ada ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxide. Terus ada bis ethyl hexyl oxyphenyl methoxyphenyl triazine, nama lainnya adalah tinosorb S gitu. Nah, terus ada phenylbenzimidazole sulfonic acid atau nama lainnya ensolizol. Yang terakhir ada diethyl amino hydroxybenzoyl hexyl benzoate atau nama lainnya euphenol A+. Nah, untuk inorganic physical UV filternya ada 1, yaitu titanium dioxide gitu. Jadi overall sunscreen ini merupakan hybrid sunscreen begitu. Nah, terus sunscreen ini juga memiliki ingredients lain yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama, ada squalene yang merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene, tujuannya untuk melembabkan kulit. Nah, terus ada urea yang juga merupakan skin identical ingredient untuk menghidrasi kulit gitu, dan dia juga dapat memperkuat skin barrier. Nah, terus ada ectoin yang merupakan osmolit, jadi artinya dia dapat membantu menyeimbangkan hidrasi kulit. Nah, terus ada bisabolol yang sebenarnya merupakan komponen aktif dari bunga chamomile. Jadi dia sebenarnya tujuan utamanya sebagai fragrance ya, wewangian. Tapi untuk kulit manfaatnya adalah dia bisa skin soothing dan juga meredakan peradangan. Nah, terus ada theobroma kakao atau cocoa acid extract yang merupakan antioksidan. Nah, terus ada lactobacillus soy milk ferment filtrate yang merupakan non-living probiotic ingredient. Jadi dia probiotik tapi dia itu tidak hidup gitu loh. Dan dia ini efeknya adalah skin soothing dan dia juga dapat memperkuat skin barrier. Nah, terus ada Adansonia digitata seed extract yang merupakan antioksidan, terus dia bisa anti-aging dan juga skin soothing gitu. Nah, bagaimana hasilnya di kulit aku? Apakah cocok digunakan di udara yang panas dan juga di kulit yang berminyak? Yuk simak lebih lanjut. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi di kotak packagingnya ini ada gambaran bagaimana penampakan produknya, yaitu berupa tube berwarna hijau mint dengan tutup yang bening transparan, dan dia juga ada pump untuk ngeluarin produknya. Nah, yang aku suka adalah si produknya ini tuh bahannya kayak
Dove matte gitu, bukan yang typical packaging glossy licin gitu. Nah terus dia ini pumpnya ini tuh bekerja dengan baik gitu, jadi dia nggak yang ngadet susah dikeluarin, dan dia juga lubang untuk ngeluarin produknya tuh pas gitu, jadi nggak yang bikin bleber berantakan kalau kita ngepump produknya gitu. Nah terus dia ini konsistensinya itu gel, dan gelnya berwarna putih, dan ketika dicium dia itu nggak ada wanginya, padahal sunscreen ini mengandung bisabolol yang merupakan komponen aktif dari bunga chamomile gitu, jadi untuk fragrance sebenarnya, tapi dia nggak ada wanginya pas aku endus gitu. Nah terus dia ini mudah di blend, dan ketika di blend di kulit tuh dia beneran burst into watery, konsistensi jadi kayak basah air gitu. Nah tapi walaupun dia hasil awalnya basah air gitu, setelah dia di blend dengan baik, setelah dia menyerap dengan baik, dia ini tuh hasilnya lebih ke subtle glow satin gitu. Jadi hasilnya bukan yang glowing basah becek itu, jadi kalian tidak perlu khawatir gitu. Nah terus dia ini walaupun hasilnya subtle glow, tapi ketika dipegang tuh dia nggak lengket, terus dia juga no white cast seperti yang kalian lihat ini aku pakai sekarang gitu. Nah terus dia ini beneran ringan sesuai nama produknya Aqualight, dan sesuai dengan klaimnya lightweight watery sunscreen gitu. Nah terus ketika diaplikasikan di area sekitar mata dia nggak bikin perih pedih, which is a good thing. Nah terus dia ini sesuai klaimnya dia ada oil control, dan oil control itu beneran lumayan bagus dan tahan lama gitu, bukan yang cuma di jam-jam awal doang gitu. Nah ini sunscreennya aku pakai sekarang, dan kalian bisa lihat ini aku udah pakai I think udah 4 jaman lah ya, dan nggak ada area yang kelihatan kayak kilang minyak kan, nggak, karena emang oil control tuh sebagus itu. Dan terus karena dia punya oil control yang bagus, jadi dia tuh nggak bikin kulit aku terlihat kusam setelah seharian pakai gitu. Nah terus selain ada oil control, menurut aku dia juga ada efek soothing sesuai klaimnya gitu. Nah aku udah berhari-hari pakai ini ketika kulit aku tuh lagi ada hormonal acne menjelang tamu bulanan gitu, ada jerawat kecil di area rahang sini, dan dia membantu menenangkan gitu. Nah terus kalau udaranya panas, kita keringetan, sunscreen ini tuh nggak bikin luntur seperti putih susu gitu, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau pakai ini lagi keringetan gitu. I think that's all for the review. Aku udah coba ini sejujurnya udah 6 hari, dan nggak ada efek negatif di kulit aku, nggak bikin beruntusan, jerawatan whatsoever, malah membantu untuk menenangkan gitu. Nah itu segitu aja review aku, semoga membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye.